币强制拍卖掉啊！我没有欠任何人的债务。亲妈妈房子被强行拍卖，还有。Saya punya berita mengejutkan untuk Anda. Pasar perumahan Beijing sedang di luar kendali. Dulu, harga di Beijing Selatan sempat mencapai 25.000 yuan per meter persegi dan pembeli menangis putus asa. Hari ini, dengan hanya 22.000 yuan per meter persegi, Anda sudah bisa mendapatkan tempat. Para pembeli rumah di Beijing telah terbasmi. Tidak ada yang luput. Beberapa tahun lalu, puncak harga di sekitar Jalan Lingkar keempat melonjak hingga di atas 100.000 yuan per meter persegi. Tapi sekarang, apartemen siap huni di Desa Asian Games hanya dijual seharga 26.000 yuan per meter persegi. Sudah termasuk pindah, tanpa batasan. Jual rumah Anda sekarang. Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. 2025 adalah jendela terakhir untuk mencairkan uang tunai. Para pemilik rumah, berhentilah ragu. Jika Anda bisa menjual, jual. Putuskan tali ini dengan cepat. Jika Anda melewatkan tahun ini, Anda akan terjebak selamanya. Baru-baru ini, saya melihat harga rumah Beijing runtuh di mana-mana. Di komunitas saya sendiri, tahun lalu harganya 75.000 yuan per meter persegi. Tahun ini, hanya 60.000. Apakah ini dasarnya? Di Douyin, beberapa orang mengatakan harga akan terus anjlok, sementara yang lain mengklaim kita sudah kembali ke level 2016. Di Xiaoyang, properti unggulan yang dulunya berharga lebih dari 3 juta yuan, kini dijual hanya 960.000 yuan dengan pembayaran penuh, hanya 24.000 per meter persegi. Di Shangdi, harga sedang jatuh bebas dengan banjir pemilik rumah yang putus asa bergegas untuk menjual. Banyak yang mencairkan uang tunai dalam semalam dan melarikan diri. Mengapa? Pada pertengahan September, data transaksi Beijing mencapai rekor terendah. Juli sudah mengerikan. Agustus hanya sedikit pulih berkat kebijakan yang lemah. Tanpa dukungan baru, pengembang akan memotong harga lebih keras dan penjual barang bekas akan memangkas lebih dalam. Beberapa orang begitu putus asa hingga mereka hancur. Semua orang mengira rumah-rumah utama Beijing hanya bisa naik selamanya. Sekarang kerugian besar ada di mana-mana. Rumah-rumah yang dulunya berharga 4,57 juta sedang dipotong secara brutal. 2 tahun lalu, pembeli ragu-ragu ketika harga hanya di atas 3 juta. Mereka sudah melewatkan kesempatan. Hari ini, beberapa unit turun menjadi 2,8 juta dari hampir 4,8 juta, dipotong separuh dalam semalam. Pemilik masih menyangkalnya, tetapi kenyataan itu brutal. Belum lama ini, banyak yang tidak akan menjual seharga 3,9 atau 4 juta. Sekarang mereka terpaksa menerima 2,8 juta. Ini adalah pertumpahan darah, bencana investasi. Bahkan di dekat Jalan Lingkar kedua yang berharga, harga telah runtuh dengan penurunan perumahan bekas Beijing menduduki peringkat pertama di negara itu. Di online, banyak orang bertanya, apa yang terjadi pada pasar Beijing? Apa yang terjadi pada kota-kota tingkat pertama China? Pada tanggal 5 September, saya pergi bersama seorang kolega untuk menegosiasikan properti di Tongsu. Apa yang saya lihat mengejutkan saya. Rumah itu dibeli pada tahun 2017 seharga 3,58 juta, padahal harga yang diminta sekarang 1,75 juta. Anjlok 51%. Kami tidak menutup kesepakatan, tetapi saya pergi dengan tercengang. Pasar perumahan Beijing yang dulunya tidak tersentuh kini telah diseret ke dasar, dipermalukan seperti siswa yang gagal. Ini adalah kenyataan. Banyak teman di sekitar saya membuang rumah bekas mereka, yakin harga akan anjlok lebih jauh. Sinyal keruntuhan tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan perusahaan milik negara berlomba-lomba membuang properti. Di Bursa Ekuitas Beijing, Tenhang Real Estate dan lainnya telah mendaftarkan 111 unit untuk dijual. Hanya dalam 3 bulan, pasar bekas Beijing telah digerogoti. Ingat, jangan dengarkan apa yang mereka katakan, perhatikan apa yang mereka lakukan. Seluruh kerajaan real estate China sedang runtuh, dan Beijing memimpin kejatuhan ini. Biro Statistik Nasional mengonfirmasi pada bulan Agustus bahwa harga rumah di 70 kota besar termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen terus turun dengan anjloknya Beijing yang paling curam secara nasional. Para analis mengatakan membangun apa yang disebut apartemen mewah di Beijing hanya membutuhkan biaya serendah 2.000 yuan per meter persegi, kadang-kadang hanya beberapa ratus. Tetapi harga-harga itu sangat tinggi, didorong kepada pembeli melalui hipotek 30 hingga 50 tahun yang merantai masa depan orang ke bank. Sekarang gelembung telah pecah. Pinjaman perumahan sangat murah, bank hampir membayar peminjam untuk mengambilnya. Jika Anda memiliki lebih dari satu properti, jual cepat. Ini adalah era likuidasi dan proyek yang belum selesai. Para pembeli baru yang Anda lihat itu, sebagian besar palsu, direkayasa untuk menipu Anda agar berpikir ada permintaan. Jangan jatuh ke dalam perangkap. Siapapun yang menyuruh Anda membeli sekarang sedang membawa Anda ke dalam bencana. Siapa yang bisa membayangkan harga runtuh sejauh ini?
Tepat di seberang perbatasan Beijing, rumah-rumah yang dulunya dijual seharga lebih dari 20.000 yuan per meter persegi sekarang hanya 4.000. Hanya 1 jam dengan bas ke Guan dan semuanya sudah selesai sepenuhnya, unit siap huni. Sebuah rumah hanya berharga 120.000 yuan dengan pemanas sentral, dekorasi lengkap, dan sertifikat properti di tangan. Kami berkendara dari Beijing hanya dalam waktu 1 jam untuk memeriksanya untuk pasangan lansia. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat rumah hanya seharga 120.000 yuan. Komunitas ini dulunya dijual seharga lebih dari 10.000 yuan per meter persegi, kemudian jatuh ke 8.000, 9.000 dan sekarang seluruh apartemen dijual hanya seharga 110.000, 120.000. Ini adalah kompleks besar dengan lebih dari 10.000 rumah tangga, banyak dari Beijing. Kenyataannya, sebagian besar penduduk Beijing menikmati tahun-tahun emas dari ledakan properti. Dari 2000 hingga 2015, pembeli awal jarang merugi. Paling buruk, mereka impas. Sejak komersialisasi real estate di tahun 2000-an, para pembeli itulah yang menjadi pemenang besar. Biar saya beri perspektif, sekitar tahun 2000, apartemen dekat Jalan Chang'an hanya berharga 8.000 yuan per meter persegi. Tahukah Anda berapa sekarang? 145.000 yuan. Dan di beberapa proyek hampir 200.000. Dulu, sebuah rumah berharga hampir 100.000 yuan. Hari ini, unit yang sama dijual seharga lebih dari 10 juta, bahkan 12 juta yuan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, kami membeli properti di Changping hanya dengan lebih dari 10.000 yuan per meter persegi. Sekarang, apartemen baru mencapai 60.000 yuan, dan bahkan yang bekas masih berharga 20.000, 30.000. Rasanya seperti langit telah runtuh. Villa-villa yang dulunya berharga 4 hingga 5 juta kini dapat diambil seharga 700.000, 800.000 yuan dan mereka masih berada di jalur kereta bawah tanah Beijing hanya 3 pemberhentian dari Jalan Lingkar Ketiga dan Jalur 10. Akankah harga rumah di China turun 60%? Tentu saja. Baru hari ini berita mengejutkan. Beli 1 dapat 1 gratis di Beijing. Apa artinya? Beli unit 70 meter persegi di Tongsu dan mereka memberikan apartemen 102 meter persegi pemandangan laut di Yantai secara gratis. Beli 70 dapat 100. Mungkinkah ini efek domino yang akan menjatuhkan perumahan secara nasional? Saya tidak tahu, tapi pengembang sudah dalam krisis. Puluhan tahun real estate menguras keluarga, bank, dan pemerintah ke dalam utang yang tak ada habisnya. Ini bukan hanya Evergrande, permata mahkota real estate China juga dalam masalah. Lihat bagaimana Shenzhen harus menyelamatkannya. Ini menunjukkan seberapa dalam keruntuhan itu. Jadi, apakah Anda masih berpikir harga tidak akan anjlok 60%? Orang biasa tidak mampu membeli rumah lagi. Bahkan sewa di Beijing sedang runtuh. Apartemen bahkan tidak dapat menemukan penyewa. Seorang teman saya pergi ke luar negeri dan meminta saya untuk menyewakan unit 2 kamar tidurnya yang berukuran 60 meter di dekat Jalan Lingkar Ketiga Barat. Hanya beberapa tahun yang lalu, sewanya 8.500 yuan. Tahun ini saya mendaftarkannya selama 3 bulan. Tidak ada yang mau. Kami terus memotong sewa hingga 7.000, yang terendah di seluruh komunitas. Tetap saja, tidak ada yang datang untuk melihatnya. Saya berkata kepada teman saya terkejut. Apakah pasar benar-benar seburuk ini? Apartemen yang sama itu pernah bernilai lebih dari 7 juta yuan. Jangan sebut-sebut. Saya menyesal tidak menjual. Sekarang rasanya saya kehilangan 2 hingga 3 juta tanpa hasil. Bahkan pada 4,6 juta, itu tidak akan terjual. Satu-satunya cara adalah mendaftar dengan harga yang menjamin penjualan dalam 10 hari. Jadi, berapa yang akan dibayar pembeli? Saran saya, 4,35 juta, tetapi teman saya berkata tidak. Pada 4,35, dia lebih memilih untuk menyimpannya. Tinggal di dalamnya baik-baik saja, katanya. Mungkin dalam beberapa tahun pasar sewa akan pulih, tetapi pada harga ini, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya bersikap realistis. Saya merekam apartemen ini untuk membantunya menjual. Tetapi jika dia tidak mau menerima harga yang saya sarankan, saya bahkan tidak akan memposting daftar itu. Itulah kebenarannya. Jangan panik. Jika Anda terlalu cemas, Anda tidak akan pernah menjual. Ini adalah kenyataan brutal pasar perumahan Beijing hari ini. Saya berada di dalamnya setiap hari, jadi saya tahu kebenarannya. Hari ini menandai titik balik. Jika bahkan real estate Beijing runtuh, harapan apa yang tersisa untuk seluruh China? Apartemen kecil ibu saya di dalam Jalan Lingkar Ketiga turun dari 5,1 juta yuan menjadi hanya 4 juta. Rumah saya sendiri di Dongcheng jatuh dari 140.000 per meter persegi menjadi nyaris 100.000. Di Guanbei,
harga anjlok dari 52.000 menjadi 36.000 per meter persegi. Secara nasional, perumahan bekas telah turun selama lebih dari 50 bulan. Rumah 3 kamar tidur di Beijing dulunya dijual seharga 6,6 juta. Sekarang harganya 3,2 juta, keruntuhan 50%. Bahkan apartemen mewah seperti Poly Park di Wangjing anjlok 35%, sementara banyak komunitas di luar Jalan Lingkar Kelima telah dipotong setengah. Pasar sedang tenggelam. Apartemen turun menjadi harga call. Namun tidak ada pembeli yang muncul. Keluarga yang terikat pada hipotek 30 tahun telah menjadi budak sangkar burung mereka. Kekayaan yang dibangun selama 50 tahun menguap, hanya menyisakan utang dalam keputusasaan. China memiliki 600 juta unit rumah, namun banyak orang masih tidak mampu membelinya, dan bahkan rumah gratis tidak menggoda pembeli. Beban hipotek, biaya properti, dan utilitas sangat membebani. Mimpi itu telah berakhir, mimpi buruk telah dimulai, dan inilah kebenaran pahit. Memotong suku bunga tidak akan berhasil, menghapus uang muka tidak akan berhasil, dan memberikan rumah secara gratis tidak akan berhasil. Gelembung properti telah pecah, dan keruntuhan menyebar. Apa yang dulunya merupakan fondasi kekayaan China kini menjadi rantai terberatnya. Yang disebut era keemasan perumahan telah hilang selamanya, dan yang tersisa adalah ketakutan, keheningan, dan suara seluruh bangsa yang menyaksikan mimpinya hancur. Orang-orang online menangis, "Saya menghabiskan separuh tabungan hidup saya, ya Tuhan, dan sekarang rumah saya bernilai kurang dari pinjaman yang masih saya utang." Yang lain mengakui mereka tidak berani memeriksa harga saat ini, takut melihat seberapa banyak nilai yang hilang dalam semalam. Real estate pernah melambangkan stabilitas, kebanggaan, dan keamanan, tetapi sekarang telah menjadi kuburan impian. Pertanyaan di bibir semua orang, berapa banyak lagi keluarga yang harus tenggelam sebelum China mengakui kebenaran? Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menonton.